Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety berdasarkan pengalaman yang saya alami. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar nanti smartphone Anda ada notifikasi video saya yang terbaru. Ya, topik pada kali ini adalah dari sekian banyak gejala atau sensasi, ya, bukan gejala tapi sensasi anxiety maupun psikosomatis. Ada 3 sensasi yang membuat saya jengkel dan susah sekali, ya, agak susah. Dibilang susah, agak susah, juga agak susah. Itu yang bikin saya jengkel, ya. Mungkin subscriber saya yang baru bergabung, perlu saya ingatkan, saya itu mengalami anxiety sudah dulu itu 2 tahun, ya. Terus saya tidak tahu apa anxiety itu. Setelah saya medical check up lengkap semuanya, dari CT scan, dari cek darah, dari USG, dari ronsen paru-paru, EKG, EEG, sistem kelistrikan di otak, dan sebagainya sudah saya jalani semua, dan hasilnya normal, tetapi saya masih merasakan yang namanya sensasi-sensasi anxiety itu. Akhirnya dokter spesialis saraf itu mendiagnosa saya sakit anxiety. Ya, kalau Anda masih yang bertanya, yang baru gabung, saya terus terang berobatnya di dokter saraf, bukan di psikiater, karena medical check up saya, rekam medis saya itu sudah menumpuk di dokter saraf. Ya, begini, ada banyak sensasi yang dialami orang. Sensasi anxiety itu apa aja, ya? Saya sebutkan di sini, ya. Saya ulang lagi, saya sebutkan lagi biar Anda nanti tidak bertanya-tanya. Ya, sering merasakan pusing, ya, migrain atau sakit kepala sebelah, dada sering berdebar-debar, terus napas pendek, ya, terus takut mati, terus takut di keramaian, terus merasa capek walaupun tidak beraktivitas. Terus ada lagi sering terasa masuk angin. Nah, itu sering terasa masuk angin. Padahal nggak kemana-mana, tapi sering merasa itu kayak masuk angin gitu. Terus perut terasa kembung dan mual, ya. Sering kruk-kruk. Kalau saya berobat di dokter penyakit dalam itu bilangnya asam lambung. Tapi dikasih obat asam lambung juga tidak begitu pengaruh, ya, begitu. Terus nyeri di dada baik kanan sama kiri, tembus di sini, ya, begitu. Setelah, ya, itu normal semua di EKG itu, ya. Terus badan terasa tidak fit, tiap hari itu tidak merasakan badan itu fit, itu hampir tiap hari itu saya. Terus tidak konsentrasi, ya, tidak konsentrasi. Terus merasa tidak bahagia hidup ini. Terasa ada bisikan, ya. Saya selalu ada bisikan, baik dalam mimpi maupun dalam tidur saya, disuruh pindah rumah. Nah, begitu. Sampai saya stres itu, bisikan itu ada aja begitu, ya. Terus telinga itu kadang berdenging, gitu, ya. Terus susah tidur, sering terbangun tidur. Jadi tidur tuh 1 jam tidur, nanti bangun. Terus 1 jam lagi baru bisa tidur, bangun lagi. Bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Saya pernah tidak bisa tidur 2 hari saya itu. Tidak bisa tidur, baik siang maupun malam itu. Betapa tersiksanya begitu, ya. Orang tidak bisa tidur itu stres sekali, ya. Terus mimpi buruk, sering mimpi buruk. Terus selalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Contohnya kalau kita mau bepergian itu selalu berpikir, wah, nanti kalau
kecelakaan, nanti kalau gini orang itu gimana ya, begitu. Itu sensasi dari anxiety maupun psikosomatis, salah satunya adalah itu. Terus kaki terasa berat kalau berjalan, terasa kayak ngambang juga begitu. Nah, terus mata terasa buram, ya, kayak buram itu, kayak berkabut, ya, keliengan, nah, rasa mau pingsan tapi tidak pernah pingsan, begitu. Terus akhirnya cemas, begitu. Nah, dari sekian banyak gejala itu, saya hitung ini ada 24 ya. Ada 3 yang bikin saya jengkel. Susah untuk menghilangkannya saya saat itu. Saya hampir saja putus asa dengan keadaan itu. Ya, padahal saya itu sudah yang namanya zikir, sholat, berdoa, sudah saya lakukan semua. Tapi 3 gejala ini yang susah sekali. Yang lain sudah hilang sama sekali, tidak merasakan termasuk dada berdebar dan sebagainya, itu sudah nggak terasa lagi. 3 ini yang bikin saya stres itu. Anda ingin tahu? Nah, itu adalah keliengan sempoyongan, ya, keliengan atau sempoyongan. Terus sensasi mau pingsan tapi tidak pernah pingsan. Terus akhirnya cemas. Nah, begitu. Itu yang susah sekali saya untuk menghilangkannya. Hampir saya putus asa. Padahal saya sudah sholat, zikir tiap malam, tiap pagi, sore, petang. Itu saya zikir terus. Tapi yang lain bisa hilang. Kenapa yang 3 ini nggak bisa hilang? Terus akhirnya saya melakukan penyelidikan. Nah, melakukan eksperimen terhadap diri saya sendiri, ya. Ketika itu saya merasa keliengan, ya, sensasi mau pingsan gitu. Akhirnya saya kan cemas. Langsung kalau di kesatuan saya tiap hari kan ada dokter jaga, ya, dokter, ya, istilahnya urusan kesehatan lah itu, ya. Saya saat itu merasakan sensasi mau pingsan, keliengan, sempoyongan, dan cemas. Akhirnya saya tensi. Wah, ternyata tensi saya 150/90. Oh, saya beranggapan, oh ternyata tensi saya tinggi, ini yang bikin saya keliengan. Nah, begitu udah saya menemukan itu. Tetapi suatu ketika saya juga masih merasakan keliengan itu, sempoyongan, terus rasa mau pingsan tapi tidak pernah pingsan. Akhirnya saya tensi lagi saya. Ternyata tensi saya normal 120/90. Nah, berarti keliengan, sempoyongan, sensasi mau pingsan itu tidak berasal dari tensi saya yang tinggi. Nah, begitu. Ya, berarti eksperimen saya yang pertama adalah tensi itu. Ternyata tensi tidak mempengaruhi itu. Rasa pingsan, sempoyongan tidak. Karena saya pernah juga, badan saya ini tidak keliengan, ya, fit, saya merasa fit itu, saya tensi. Ternyata tensi saya 150/90. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Berarti tensi tidak berpengaruh pada rasa sensasi mau pingsan dan keliengan itu. Nah, begitu. Oh, berarti saya tidak menyalahkan tensi. Berarti tensi tidak mempengaruhi itu. Terus yang kedua, saya mengadakan penyelidikan di mata saya. Katanya, ya ini semua orang saya ngasih masukan, coba tes mata. Ya, akhirnya saya tes mata juga. Tes mata sama dokter spesialis mata. Ternyata diketemukan mata saya itu silinder, ya. Silinder 0,75 atau 3/4, ya, 0,75 itu. Terus saya dikasih resep untuk membeli kacamata itu. Nah, saya beranggapan setelah memakai kacamata itu pasti sensasi mau pingsan saya, sempoyongan pasti hilang. Nah, saya pakai kacamata itu. Saya pakai selama seminggu, tetap aja sensasi mau pingsan, keliengan, sempoyongan itu masih aja ada. Saya itu sampai terus, apalagi ini yang bikin saya ini itu. Nah, terus saya
cek HB lah, udahlah saya cek HB sama kolesterol, udah cek HB sama kolesterol. Saya ternyata HB saya normal ya, 16 tinggi, 16 ya normal lah 16 itu. Kalau laki-laki kalau nggak salah itu 13 sama sampai 17 atau berapa, itu saya 16 ya. Terus kolesterol saya normal 134. Nah, ternyata habis saya normal, terus kolesterol normal, masih aja merasakan kayak gitu. Berarti itu tidak pengaruh. Ya, itu saya sudah melakukan penyelidikan itu, masih aja begitu. 3 kali saya melakukan penyelidikan terhadap eksperimen terhadap diri saya itu. Dan semuanya tidak menandakan bahwa kelingan saya disebabkan oleh hal yang 3 itu tadi ya. Yang tensi, terus mata, terus HB dan kolesterol. Terus akhirnya saya memutuskan begini. Saya kerjanya kan di depan komputer. Saya mencoba saya tidak kerja di depan komputer, tetapi saya hanya ngonsep dan hanya ngonsep saja, saya serahkan ke operator ya, ke teman saya, ini konsepan saya, dia yang ngerti depan komputer. Saya itu jadi lepas dari monitor komputer itu, saya coba. Terus saya coba juga tidak berlama-lama di menatap handphone. Nah, saya lakukan itu selama 1 bulan. Saya tidak depan monitor dan mengurangi aktivitas handphone itu ya. Dan saya mendapatkan kemajuan. Ternyata rasa sensasi mau pingsan kalian itu mulai berkurang begitu. Berarti saya ini yang menyebabkan kelingan, sensasi mau pingsan itu adalah monitor komputer maupun layar HP, radiasi itu. Ya, udah saya berhenti sebulan itu. Ternyata enak, saya tidak merasakan itu. Wah, apa ini ya yang menyebabkan kelingan saya? Oh, ternyata tidak juga. Itu masih terasa lagi begitu, masih terasa lagi. Padahal saya sudah tidak depan komputer itu 1 bulan dan mengurangi aktivitas di handphone itu 1 bulan itu saya coba, masih tetap rasa pingsan itu masih tetap ada. Terus saya ini apa ya? Saya berpikir-pikir sendiri, saya eksperimen diri sendiri. Oh, saya akhirnya mencoba. Dulu saya punya guru yang mengajari saya ilmu pernapasan perut. Ya, pernapasan perut dengan dzikir. Itu sekitar tahun 2004 saya belajar itu. Karena saya kena anxiety, jadi blank semua. Saya lupa semua apa yang saya punya dulu, kelebihan apa yang saya punya, termasuk listrik itu yang Anda sudah menonton listrik saya itu tadi, makanya channel saya namanya Suyono Listrik itu ya. Itu saya sampai lupa semua. Akhirnya saya melakukan meditasi pernapasan perut dengan dzikir. Tiap hari, tiap mau tidur saya lakukan ya. Selain saya berzikir, di pagi dan petang hari saya lakukan pernapasan perut itu. Saya lakukan pernapasan perut dengan mensugesti pikiran saya itu, saya sugesti bahwa saya itu sehat. Saya itu tidak apa-apa, ini hanya sensasi saya, ini hanya ilusi, ini hanya halusinasi. Saya masukkan sugesti itu terus. Saya sugestikan di pikiran saya terus, berpikiran kalau saya ini sehat, saya tidak apa-apa, itu hanya sensasi, itu hanya ilusi. Akhirnya saya bisa bersikap masa bodoh. Rasa mau kalian itu, saya alihkan perhatian, tidak apa-apa, begitu. Itu terus saya lakukan selama 3 bulan. Tidak waktu cepat ya, 3 bulan itu. 3 bulan akhirnya rasa itu kok, sensasi mau pingsan, kelingan dengan sendirinya tanpa saya menyadari itu sudah berkurang, bahkan hilang begitu. Ternyata sugesti-sugesti kita itulah yang bisa membantu untuk menghilangkan rasa itu. Sama pernapasan perut dengan dzikir, sambil kita mensugesti diri kita masukkan ke pikiran kita dan sebagainya begitu. Itu saya sugesti, itu saya
sugesti terus pikiran saya selama 3 bulan itu. Saya mensugesti itu dengan pernapasan perut sebelum tidur. Terus lampu saya matikan kalau mau tidur itu ya, saya bikin gelap begitu. Itu butuh waktu 3 bulan, akhirnya hilang dengan sendirinya. Dan kalau ada yang bertanya, Pak, tanda-tanda kalau kita sudah sembuh dari anxiety itu apa ya? Saya tidak bisa menjawab karena tidak ada tanda-tandanya. Ya, saat itu juga ya saya merasa sudah nggak ada lagi sensasi itu. Nah, tidak menyadari saya kalau rasa itu ternyata sudah nggak ada begitu. Ya itu, saya yakin itu karena sugesti yang sudah saya masukkan di pikiran saya begitu. Sugesti yang positif ya, saya sehat, saya kuat, saya tidak sakit, saya itu sehat begitu terus dengan pernapasan perut. Saya sugestikan udara itu masuk di sini ya, saya tahan di perut, langsung mengalir ke otak, mengalir lagi lewat sumsum tulang belakang, akhirnya menjalar ke seluruh tubuh. Saya sugestikan itu dengan mengibaratkan udara yang saya hirup itu adalah sebuah cahaya yang gemerlap gitu. Saya masukkan terus, saya sugestikan di badan saya. Ternyata berhasil. Alhamdulillah itu berhasil. Oh, berarti saya berani mengatakan ternyata anxiety maupun psikomatis itu adalah halusinasi, sensasi, dan ilusi dari pikiran kita sendiri itu. Nah, jadi Anda yang masih merasakan itu, sugesti diri Anda sendiri. Ya, jangan mengandalkan atau istilahnya tergantungan sama orang. Saya pernah juga dihipnotis sama junior saya, dihipnotis saya ingin dihipnotis. Bener nggak hipnotis itu? Ternyata emang benar, hipnotis itu ada, saya percaya. Karena saya pernah dihipnotis, bukan hipnoterapi ya, tapi dihipnotis. Dihipnotis, saat itu saya tertidur, dihipnotis itu. Alam bahwa saya sadar saya tidur, tapi saya bisa mendengar, tapi saya dibangunkan males bangun begitu. Ya itu. Tapi saya nggak mau ketergantungan sama itu. Oh, ternyata orang mau menghipnotis orang itu ternyata memasukkan sugesti. Ya, akhirnya itu saya bisa mensugestikan diri saya sendiri, saya sugestikan diri saya sendiri begitu. Begitu ya, yang masih merasakan sensasi mau pingsan, keliengan, terus akhirnya sempoyongan, terus akhirnya cemas, itu ternyata ya sugesti kita masukkan bahwa anxiety maupun psikomatis itu adalah sensasi, ilusi, halusinasi dari pikiran kita. Masukkan itu terus, kita berpikiran yang positif. Sugestikan kalau Anda itu sehat dengan pernapasan perut. Kita menghirup napas, saya bayangkan udara gemerlap, cahaya gemerlap itu masuk di hidung saya, terus saya tahan di perut saya, akhirnya sinar itu muncul, bergerak menuju ke kepala saya, ke otak saya, turun lagi lewat sumsum tulang belakang, lewat sumsum tulang belakang menyebar ke seluruh tubuh, termasuk kepala, ke perut, ke mana. Itu saya bayangkan sinar itu. Nah, akhirnya 3 bulan itu saya berhasil. Alhamdulillah. 3 bulan ya. Jadi jangan Anda ingin cepat instan. Karena itu tidak bisa instan ya. Sekali lagi, anxiety maupun psikosomatis itu sembuhnya tidak bisa instan. Butuh waktu ya. Saya menghilangkan yang gejala yang sensasi yang banyak itu tadi itu kira-kira ya 2 bulan lah itu sudah hilang. Tapi yang keliengan terus sensasi mau pingsan itu yang lama sekali itu. Ya akhirnya itu saya menemukan rumusnya itu setelah melakukan eksperimen terhadap diri saya ya. Coba Anda lakukan eksperimen juga terhadap diri Anda. Misalnya Anda keliengan itu bagaimana? Tiru tips saya itu ya. Jangan lupa pernapasan perut. Sudah itu pernapasan perut. Zikir di pagi dan petang hari. Sudah. Sugestikan di pikiran Anda dengan pikiran-pikiran yang positif. Sensasi. Psikosomatis maupun anxiety itu adalah sensasi halusinasi dari pikiran negatif yang sudah terlanjur masuk di sini ya. Bersihkan itu dengan pernapasan perut. Begitu. Bersihkan itu dengan pernapasan perut. Ya, mungkin hanya itu saja. Semoga aja apa yang saya utarakan ini bermanfaat bagi Anda yang saat ini masih mengalami keliengan,
sensasi mau pingsan tapi tidak pernah pingsan dan rasa cemas ya. Itu video ini nanti Anda ulang-ulang ya. Dan saya anjurkan jangan lama-lama di depan HP ya, jangan lama-lama di depan HP dan di layar monitor komputer begitu ya. Ternyata itu juga ada efeknya juga ternyata ya. Setelah saya lakukan 1 bulan itu, emang saya nggak merasakan sensasi pingsan itu. Nah, selama 1 bulan itu saya berhenti di depan layar monitor itu komputer itu tidak terasa sensasi itu ya. Tapi dengan berjalan waktu ternyata masih juga. Tetapi saran saya jangan banyak di depan layar komputer maupun laptop maupun di smartphone Anda ya. Cukup sebentar saja, mungkin 15 menit alihkan ke yang lain. Sampai sekarang saya kalau di depan komputer itu setiap 15 menit saya berhenti, saya alihkan pandangan kepada itu yang hijau-hijau kayak pohon-pohon gitu, sudah ngobrol begitu ya. Itu akhirnya rasa sensasi itu sampai sekarang udah hilang. Nah, begitu. Jadi pesan saya Anda yang mengalami anxiety tetap semangat ya, tetap semangat, sugestikan diri Anda sendiri. Jangan ketergantungan sama orang lain untuk mensugesti Anda ya. Kalau bisa Anda mensugestikan diri sendiri, itu kan gratis. Kalau Anda ketergantungan sama orang, pasti Anda membayar. Karena saya tahu biaya hipnotis, saya tahu, tapi ya itu sih urusan pribadi Anda kalau mau gitu. Tapi saran saya kalau bisa Anda bisa mensugesti diri Anda sendiri begitu. Nah, terus pesan saya yang menderita anxiety, yang pertama terapkan pola pikir yang positif ya. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga introspeksi diri, apa yang pernah kita lakukan dulu ya, introspeksi diri, akhirnya kita ikhlas dengan sakit itu dan berusaha agar Anda tetap sehat ya, begitu ya. Ternyata anxiety maupun psikosomatis itu adalah sensasi, halusinasi dan ilusi dari pikiran kita. Saya yakin dan saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya omongkan ini. Walaupun saya bukan seorang psikolog, saya bukan seorang psikiater, ataupun saya bukan seorang ahli hipnoterapi, saya tidak seorang ustadz atau alim ulama. Nah, tapi itu eksperimen itu yang bikin bisa menyembuhkan saya. Eksperimen dari badan saya sendiri. Setelah ketemu, ternyata saya bisa mensugestikan diri saya sendiri. Kepikiran ini saya sugestikan hal-hal yang positif dengan pernapasan perut. Kalau Anda masih bingung dengan pernapasan perut, Anda lihat video saya yang pernapasan perut. Itu lakukan kalau mau tidur setiap hari ya. Anda jangan bosan, Anda jangan ingin cepat sembuh dengan instan. Semakin Anda ingin cepat sembuh, Anda semakin gelisah, Anda semakin meronta, menjerit, berteriak, akhirnya putus asa. Itu ternyata kesabaran itu sangat mendukung untuk kesembuhan. Begitu. Mungkin hanya itu saja. Kalau ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komen. Ya, semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, supaya video atau channel saya ini berkembang. Begitu. Terima kasih untuk yang sesi yang banyak yang tanya di WA saya, belum saya jawab ya. Belum saya jawab, nanti akan saya jawab lewat sesi tanya jawab di video aja ya. Karena saya kalau ngetik-ngetik ini terus terang ya capek begitu, nanti saya wujudkan dalam bentuk video saja ya. Saya kumpulkan semua yang bertanya itu, ada yang memperkenalkan diri dan tidak ada yang memperkenalkan diri, itu nggak apa-apa, nanti akan saya jawab. Mungkin hanya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua bebas dari belenggu anxiety, sehat walafiat, dan menemukan hikmah dari sakit Anda itu, dan akhirnya Anda mendapatkan sebuah hidayah. Mungkin hanya itu saja ya. Terima kasih.